Shalom, kembali lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini bagian firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dikaruniakan oleh Tuhan kehidupan sampai di hari yang baru ini. Mengawali seluruh aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kami di hari baru, kami akan membaca dan mendengar bagian firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga firman tersingkap, dan dari firman-Mu kami terus diperlengkapi dalam menjalani dan melaksanakan semua yang menjadi tanggung jawab kami sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, di sepanjang minggu-minggu sengsara ini kita tetap terus ada di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 53 yang berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, yang merupakan nubuatan Nabi Yesaya berkaitan dengan keselamatan yang akan diterima oleh dunia melalui Yesus Kristus. Dan apa yang disampaikan oleh Yesaya beribu-ribu tahun kemudian, hal itu kemudian dinyatakan melalui kelahiran, kehidupan Yesus Kristus, dan bahkan kematiannya di kayu salib. Di dalam bacaan kita di hari ini, Yesaya menggambarkan apa yang dialami oleh Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Bahwa apa yang dialami oleh Yesus, sekalipun itu memang harus terjadi untuk menebus dosa manusia, karena itu merupakan rancangan Allah yang luar biasa bagi manusia agar manusia diselamatkan, dan Yesus sebagai anak Allah itu harus mengalami hal yang demikian, dan Yesus tidak sama sekali untuk mau melepaskan dirinya karena siapa dirinya sebagai anak Allah, tetapi dia membiarkan apa yang menjadi rancangan Bapanya itu terjadi melalui dia. Seperti itulah yang kemudian digambarkan oleh Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Segala hal orang-orang berteriak tentang dia, kalau engkau anak Allah turunkan, selamatkan dirimu, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yesus. Ia tetap setia menjalani apa yang menjadi panggilan Bapa kepadanya, apa yang menjadi rencana Tuhan melaluinya untuk dunia ini. Dan dengan demikian, apa yang Yesus lakukan, maka kita hari ini dan sampai hari ini mengalami keselamatan. Kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita disebut sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan. Karena itu dengan apa yang telah kita alami ini, kalau kita membaca firman Tuhan ini kembali, kita terus merenungkan betapa Tuhan dalam kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita manusia. Sehingga di minggu-minggu sengsara ini, kembali lagi kita terus ada di dalam sebuah perenungan yang panjang untuk melihat betapa karya Tuhan yang luar biasa bagi kita manusia dan bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Dan oleh karena itu, marilah dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan melalui minggu-minggu kesengsaraan ini dalam sebuah perenungan, janganlah membiarkan diri kita terus terlena untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini sehingga membuat kita binasa, apalagi menyesatkan kehidupan kita. Dan biarlah dengan semua yang telah kita terima dari Allah, kita meresponinya dalam ucapan syukur, dalam kesetiaan, dan dalam ketaatan, secara khusus di sepanjang hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita ini. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, biar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah kita terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan tidak pernah melupakan untuk membaca firman dan berdoa. Dengan demikian kita akan terus diisi jiwa, pikiran, roh kita terus dibaharui oleh Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman di hari ini. Biarlah Tuhan terus tuntun kami di hari baru ini dalam menjalankan semua yang menjadi tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing, supaya dengan semua yang kami kerjakan, usahakan, dan karyakan itu menjadi berkat dalam kehidupan ini dan juga menjadi berkat bagi sesama yang lain. Dan biarlah Tuhan dalam segala anugerah dan kasih-Mu, Engkau juga selalu membawa, mengarahkan, dan mendidik kami ketika kami berjalan menurut keinginan dan hawa nafsu kami. Tuhan mendidik kami supaya kami tetap ada di dalam jalan dan kehendak Tuhan yang harus kami lewati dan lalui. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.